yang sudah menerima pengajaran dari Bapak Ustadz Kainama, terkhususnya perihal arti Kristus. Saya doakan semoga kalian bisa menemukan arti yang sesungguhnya Kristus itu apa. Kristus artinya diurapi atau Kristus artinya nabi. Saya doakan itu ya teman-teman. Jadi kita lanjut lagi ya teman-teman. Perihal tentang Yesus. Memang Mesias atau Kristus artinya yang diurapi. Dan orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus. Maka muncul pertanyaan, kapan Yesus diurapi? Jawabannya adalah Yesus diurapi pada waktu ia dibaptis. Tentu kita sudah tahu pada waktu Yesus selesai dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya. Dan itulah pengurapan yang diberikan kepada Yesus. Juga kita harus tahu bahwa pembaptisan yang dialami oleh Yesus itu ada kaitannya dengan tugas keimamannya. Di dalam perjanjian lama, imam yaitu Harun dan anak-anaknya akan melaksanakan tugas keimamannya setelah melalui ritual. Kita bisa melihat dalam Keluaran pasal 29. Baca ya. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis, baju efod, dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya, dan camang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan, dan kau tuang ke atas kepalanya, dan kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat, dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka. Maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentabiskan Harun dan anak-anaknya. Perhatikan bahwa untuk memegang jabatan dan perhatikan dalam ayat ini ya. Perhatikan bahwa untuk memegang jabatan dan melaksanakan tugas keimamannya itu ada dua hal yang perlu diterima oleh Harun dan anak-anaknya, yaitu dalam ayatnya yang keempat, dibaca dalam ayatnya yang keempat, yaitu dibasuh dengan air dan diurapi dengan minyak urapan teman-teman dalam ayatnya yang ketujuh. Kemudian mari kita bandingkan dengan apa yang dialami oleh Yesus. Kita lihat ya dalam Matius. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Perhatikan ya teman-teman dalam ayat ini. Yesus dibaptis dengan air. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Ini pengurapan untuk Yesus ya teman-teman. Perhatikan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Kemudian kita lihat lagi dalam ayat 16b, teman-teman. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah turun ke atasnya. Tadi kan kita sudah melihat bagaimana Harun dan keturunannya diurapi. Harun dibasuh dengan air juga, ya kan? Kemudian diurapi dengan minyak. Begitupun dengan Yesus, dibaptis dengan air teman-teman. Lihat ayat ini. Kemudian diurapi dengan Roh Kudus. Perhatikan ayat 16b ya teman-teman. Dalam ayat ini tidak dikatakan secara eksplisit bahwa Yesus diurapi dengan Roh Kudus. Hanya dikatakan bahwa Roh Kudus atau Roh Allah turun ke atasnya. Tetapi teman-teman, arti dari kata-kata itu memang adalah diurapi dengan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa tahu itu? Benar atau tidak? Kita bandingkan ya teman-teman dalam Kisah Para Rasul. Mau tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Perhatikan ayat, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Jadi jelas bahwa pengurapan untuk Yesus terjadi pada saat pembaptisannya ya teman-teman. Tetapi muncul pertanyaan di sini, jikalau Yesus baru diurapi saat pembaptisan, bagaimana dia sudah disebut Kristus sebelum peristiwa pembaptisannya? Ya kan? Terkhususnya dalam pernyataan malaikat ya pada waktu Yesus lahir. Kita lihat ya dalam Lukas. Sebelum dibaptis, Yesus kan sudah disebut sebagai Kristus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus sebelum peristiwa pembaptisan, Yesus sudah disebut Kristus. Ya kan? Sekali lagi pertanyaannya, jikalau Yesus baru diurapi saat pembaptisan, bagaimana bisa Yesus sudah disebut Kristus sebelum peristiwa pembaptisannya? Perhatikan ayat ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi, Yesus ditetapkan untuk diurapi. Dan secara historis, pengurapannya terjadi ketika ia diteguhkan dalam baptisannya. Kita bisa melihat dalam Matius pasal 3 ayat 16.
Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kemudian kita lihat lagi Markus 1 ayat 10. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan masih banyak ayat lainnya ya teman-teman. Jadi pengurapan ini berlaku untuk memberikan kualifikasi bagi Yesus untuk melaksanakan tugasnya yang maha besar. Jadi teman-teman, pengurapan ini berlaku untuk memberikan kualifikasi bagi Yesus untuk melaksanakan tugasnya yang maha besar. Nah teman-teman, dari penjelasan-penjelasan yang saya sudah sampaikan, terlihat bahwa ada perbedaan antara nama Yesus dan Kristus. Seorang Yesus belum tentu seorang Kristus. Ingat bahwa ada banyak orang yang bernama Yesus. Dan seorang Kristus belum tentu bernama Yesus. Ingat bahwa nabi, imam, raja dapat disebut sebagai Kristus juga. Tetapi dari semua penjelasan yang sudah diberikan ya teman-teman, maka nama Kristus menjadi identik dengan nama Yesus. Nah, keidentikan ini dapat dijelaskan dalam perkembangan yang ada di dalam ayat-ayat ini ya teman-teman. Misalnya ya, Matius pasal 1. Nah, kita baca ya teman-teman. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Perhatikan kata Yesus yang disebut Kristus. Kemudian teman-teman kita lihat lagi dalam Matius pasal 27. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Perhatikan kata Yesus yang disebut Kristus. Kemudian kita lihat lagi teman-teman dalam Matius pasal 27 ayatnya yang ke-22. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Perhatikan lagi ayatnya. Perhatikan lagi kata-kata Yesus yang disebut Kristus. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, nama Kristus dipakai sebagai nama diri bersama nama Yesus tanpa kata sandang, teman-teman. Kita bisa melihat dalam Matius pasal 1 ayat 1, ayat 18. Nah, lihat ya. Inilah silsilah Yesus Kristus. Perhatikan Yesus Kristus. Kemudian kita lihat ya teman-teman, ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Perhatikan kata Yesus Kristus. Selanjutnya juga teman-teman, sebutan ini bisa dibalik. 2 Timotius 3 ayat 12. Kita baca ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Perhatikan kata Kristus Yesus. Kemudian kita lihat lagi dalam Kolose 1 ayat 4. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus. Perhatikan kata Kristus Yesus. Dan pada akhirnya nama Kristus dipakai tanpa nama Yesus. Tetapi tidak bisa tidak, yang dimaksudkan di sana adalah Yesus. Roma pasal 8 ayat 2. Kita cek ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Perhatikan kata Kristus. Jadi jelas di sini adalah Yesus. Kemudian kita lihat lagi dalam 1 Korintus. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Perhatikan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus, perhatikan kata Kristus. Artinya, di sini juga merujuk kepada Yesus, walaupun nama Kristus ini tidak disertai dengan nama Yesus, tetapi Kristus di sini adalah Yesus. Jadi sudah paham ya teman-teman? Jadi semoga saja para audiens semuanya semakin bijak lagi, semakin cerdas lagi. Setiap ajaran dari siapapun itu yang bukan ranahnya itu harus diselidiki. Apakah benar pengajaran mereka atau tidak? Bertanyalah kepada pendeta-pendeta yang mengerti firman Tuhan. Jangan bertanya kepada para ustadz yang sama sekali tidak mengerti firman Tuhan, yang bukan ranah mereka, seolah-olah mereka paham tentang kekristenan. Hanya itu saja pesan saya. Semoga kalian semakin cerdas lagi. Salam sadar, salam hormat, salam waras. Semoga sadar. Terima kasih.